Jadi selama 1 jam ke depan kita nanti akan belajar bersama mentor kita yaitu Mas Canggih untuk mengulas apa itu Orange for Data Mining. Pada kesempatan kali ini kita akan ngepoin dulu nih ceritanya tentang kegunaannya itu seperti apa sih, kayak sebenarnya akan belajar seperti apa aja sih nantinya di Data Mining with Orange itu. Oke, tanpa panjang-panjang lagi kata-katanya, silahkan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Canggih. Monggo Mas Canggih, sudah siap? Waduh, lagi sakit ya Mas? Enggak sih, biasa. Waduh. Santai Mas. Rapopo. Oke. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Canggih ya Mas. Monggo untuk segera dimulai. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, ya, oke. Kita berjumpa dengan saya ya. Mungkin beberapa ini ada nama-nama yang saya kenal ini di sini, tapi kebanyakan nggak kenal juga ya. Oke, jadi Oke, kira mau bertanya. Oke, baik rekan-rekan semua. Sambil kita menunggu waktu berbuka puasa ya. Ini anggap saja ini kajian menjelang buka puasa. Jadi kita bisa mengkaji bersama terkait dengan hukum data mining menggunakan Orange ya. Enggak, bercanda ya. Biar santai aja. Baik rekan-rekan semua, karena memang untuk pertemuan kali ini kita hanya 1 jam saja, dan mungkin nanti tidak akan full juga saya sampaikan materi, tapi mungkin nanti barangkali ada rekan-rekan yang mau bertanya juga, nanti silahkan, saya persilahkan. Dan nanti untuk materi yang lebih detail, lebih luas, nanti akan kita bahas di hari Sabtu ya, karena di hari Sabtu kita cukup luang waktunya sekitar mungkin 3-4 jam gitu ya untuk membahas Orange. Tapi untuk pertemuan kali ini karena hanya 1 jam, jadi mungkin sedikit aja yang saya ulas nanti, intro untuk Orange itu seperti apa. Oke, baik, kita mulai sebentar. Ini slide-nya di mana ya? Saya akan mulai dengan sedikit cerita. Bentar, ada di mana ya? Nah, oke, di sini akan saya sampaikan secara singkat terkait dengan intro dulu terkait dengan data mining, kemudian nanti kita akan mengkaitkan dengan Orange seperti apa. Karena kalau kita membahas secara umum terkait dengan data mining ini kan sebenarnya kalau di zaman sekarang itu kan ya mirip-mirip dengan data science gitu ya, mirip-mirip dengan data science. Kalau dibilang sama ya sama juga, tapi juga beda itu ya. Jadi ibarat data science, data mining itu serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi biasanya dia itu objeknya sama, cuman cara sudut pandangnya yang berbeda. Banyak yang istilah-istilah di dunia teknologi sekarang seperti itu, mirip tapi tak sama, serupa tapi tak sama ya istilahnya. Berbeda tapi mirip sekali. Jadi kita bisa menganggap sebagai data science nih, data mining kita anggap sebagai data science itu ya bisa dibilang sama sebenarnya. Nah, kemudian Orange.
Orange ini adalah sebuah aplikasi yang memang ditujukan untuk data mining. Jadi kenapa istilahnya data mining? Karena dulu data science itu belum populer. Dulu lebih populer data mining. Makanya data mining ini memunculkan beberapa tools aplikasi yang mirip. Contohnya salah satunya adalah Orange. Kemudian yang lebih lama itu ada namanya Rapid Miner. Kemudian ada juga yang terkenal namanya WK dan lain-lain. Jadi aplikasi-aplikasi yang sejenis dengan Orange yang memang untuk mengolah data mining itu banyak sebenarnya. Yang mirip-mirip itu banyak. Dan ini berbeda ya, kita nggak bicara masalah hal yang mungkin agak mirip, kita kenal yang namanya Power BI, kita kenal yang namanya Tableau, dan sejenisnya. Ini dia agak berbeda dari kawanan Orange ya. Kalau ini lebih ke arah eksploratifnya ya, eksploratif dan visualisasi. Kalau Orange, Rapid Miner, WK, kemudian ada lagi yang variasinya itu dia lebih ke arah data mining. Dan sekali lagi data mining itu sebenarnya bisa dibilang sama dengan data science. Cuman data mining itu lebih duluan populer. Lebih duluan populer di dunia. Data science baru belakangan. Oke. Jadi sebenarnya sama saja, ya. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan Orange, karena di sini saya sampaikan bahwa sebenarnya Orange ini adalah sebuah tools, sebuah tool, sebuah alat yang membantu kita dalam proses data mining atau data science atau data analysis sebenarnya. Dia sebenarnya adalah sebuah alat. Yang mana ini selalu saya sampaikan di setiap kelas yang saya ajar pertama kali, bahwa yang namanya alat itu tergantung siapa yang menggunakan. Alat ini tergantung siapa yang menggunakan. Rekan-rekan bisa pakai Orange, pakai Rapid Miner, pakai WK, bahkan pakai Excel, itu bisa menghasilkan sesuatu yang powerful. Asal kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Ini yang selalu saya tekankan di awal agar kita tidak terlalu terlalu bergantung dengan yang namanya tool. Yang kita butuh tergantung itu adalah konsep dari data science dan data miningnya. Itu yang harus kita perdalam lebih dalam gitu ya. Kalau tool ini mudah. Mau pakai Orange, mau pakai Rapid Miner, WK, mau pakai programming yang full programming seperti Python, mau pakai R, bahkan mau pakai Excel pun, kalau kita memiliki konsep data science, data mining yang bagus, nggak masalah kok. Nggak ada masalah. Cuman tentu kalau kita pakai seperti Orange, Rapid Miner, WK, dan sejenisnya itu sedikit dipermudah gitu ya, sedikit dipermudah. Kalau Python dan R itu lebih fleksibel, kita beneran bisa macam-macam. Kalau Excel ya tertutup lah, dia cuman bisa seperti itu aja. Ya meskipun sudah sangat powerful ya. Oke, jadi mungkin selama kurang lebih mungkin 10 menit ya, mungkin harapannya 10 menit saya ingin mengajak rekan-rekan untuk membahas sedikit terkait dengan data mining dan data science di sini. Setelah itu sisanya kita akan langsung hands-on di Orange untuk beberapa hal yang sudah kita bahas secara konseptualnya. Oke, nah di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit saja terkait dengan konsep data, gambaran besarnya. Yang pertama adalah data mining. Ya tadi sudah dibahas, ya sama aja dengan data science lah ya, gampangnya seperti itu. Nah kalau kita bicara data mining sebenarnya kan kalau secara definisi itu adalah bagaimana kita menambang data sampai akhirnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Berguna itu tentu saja subjektif. Berguna relatif ya, bukan subjektif, relatif. Berguna bagi saya belum tentu berguna bagi orang lain.
dan bisa juga berguna bagi semuanya gitu ya. Nah, makanya bagaimana metode kita dalam menambang sesuatu, memproses, mengekstrak, mempresentasikan, itulah data mining. Ya sama saja sebenarnya dengan data science. Jadi kalau kita berikan sebuah flow pipeline-nya, itu tidak akan jauh dari skema seperti ini. Data mining, data science, data apalagi yang sejenis itu ya, itu kalau kita bagi ke dalam sebuah step besar, itu hanya ada 4 ini. Bagaimana data itu diambil, diakuisisi, diperoleh, bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu dianalisis atau diolah gitu ya, dan bagaimana itu dikomunikasikan. Dan masing-masing ini itu memiliki tantangan dan juga memiliki masalah dan solusi yang masing-masing. Dan tiap tiap langkah di sini dia terkadang memiliki orang-orang yang memang spesialis di situ. Data acquisition dan juga data storage biasanya kan orang-orang data engineer biasanya mainan di sini. Di analisis, nah ini data analis dan juga data scientist ya. Komunikasikan ini ada yang namanya mungkin baru beberapa waktu ini populer, itu ada yang namanya data science communicator. Jadi memang dia spesialis dalam menyampaikan hasil riset. Bagaimana dia membuat dashboard, membuat storyboard, membuat hal-hal lain. Itu memang ada spesialisasinya di situ. Dan keseluruhan data mining proses itu dari pengambilan sampai ke bagaimana hasilnya dikomunikasikan. Oke, dan kalau saya lebih membreakdown lebih ke arah teknis, hal-hal yang ada di masing-masing step itu bisa dituliskan seperti ini sih. Kita bisa mainan scraping ketika diakuisisi, scraping data, pengambilan streaming, kemudian kita menyimpan mau pakai yang model SQL, NoSQL dan sebagainya, pengolahan itu machine learning, kemudian EDA dan sebagainya, komunikasi kita mau pakai dashboard, chartnya seperti apa, visualisasi, storyboard dan sebagainya. Ini macam-macam yang bisa dilakukan di dunia data. Dan masing-masing tentu saja memiliki masalah yang berbeda-beda. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ketika kita menyambungkan dengan materi kita yaitu Orange ini bisa masuk ke dalam step yang mana? Orange itu tentu lebih fokus di bagian data analisis. Mau kita bicara Orange, Rapid Miner, WK, itu lebih ke data analisis. Dengan sedikit porsi untuk acquisition, dia bisa ngambil dari dataset di internet, sedikit porsinya di sini. Data storage dia nggak menyimpan, dia nggak fokus di menyimpan. Aplikasi semacam itu tidak fokus di penyimpanan. Presentation dia oke lah sedikit di sana. Jadi ketika kita bicara Orange dan sejenisnya ini saya masukkan kategorinya seperti WK, kemudian Rapid Miner itu ya. Itu memang fokusnya lebih banyak di analisis. Meskipun ada tambahan sedikit-sedikit di sini ya, akuisisi dan juga presentation, karena fokusnya nanti outputnya banyak di beberapa chart-chart gitu ya, seperti itu. Nah kalau kita bicara yang lain, misalkan contohnya adalah Tableau misalkan,
Power BI itu lebih ke arah kesininya, lebih ke arah bagaimana mempresentasikan datanya. Sedikit analisis, sedikit akuisisi, lebih banyak ke data presentation atau bagaimana mengkomunikasikan hasilnya. Itu kalau kita bicara Tableau, Power BI. Tapi Orange BK Rapid Miner lebih ke arah di bagian analisis. Kemudian kalau programming yang full gimana? Kalau kita bicara masalah mau pakai yang umum digunakan para data scientist seperti Python dan juga R, ya dia bisa melingkupi semua lini di sini. Memang apa ya, komplit gitu ya, memang komplit. Cuman ya sekali lagi butuh programming karena di sini konteksnya adalah kita bagaimana bisa mengolah data, data mining, data science, data analisis dan sejenisnya tanpa menggunakan coding, maka kita nggak bicara masalah Python dan R ya, kita bicara kaitannya dengan hal yang sejenis ini. Jadi kalau rekan-rekan sebenarnya kalau mau membuat sebuah hasil analisis, menganalisis data yang outputnya nanti bisa dipresentasikan dengan bagus, ya tanpa coding ya, rekan-rekan bisa menggabungkan dua step ini, entah mau Orange WK Rapid Miner digabungkan dengan yang untuk presentasi Tableau Power BI. Jadi nanti untuk visualisasi, dashboard, dan lain-lain bisa pakai Tableau misalkan. Nanti untuk pengolahan datanya, machine learning-nya misalkan pakai Orange, itu bisa seperti itu. Jadi memang terkadang kita membutuhkan banyak tools dalam proses data mining di sini. Oke, nah sekarang itu tadi saya sudah menyinggung terkait dengan posisi Orange bisa masuk mana ya. Jadi Orange bisa masuk data analisis, sedikit data presentation, dan sedikit data acquisition, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian analisis. Kalau kita mau membreakdown analisis, ini oke, sudah hampir 10 menit, janjinya 10 menit ya. Jadi kalau kita bicara masalah analisis, kita bisa membreakdown ke dalam 6 buah tipe analisis. Ada deskriptif, eksploratif, ini saya bahas secara singkat aja. Deskriptif itu membahas apa adanya terkait dengan data. Misalkan data tersebut memiliki rata-rata 10,5, nilai maksimumnya 100, minimumnya -5 misalkan. Apa adanya. Ini berupa fakta. Oke, apa adanya, dia berupa fakta. Eksploratoris tingkat lebih tinggi, dia membahas fakta plus opini. Opini atau pertanyaan. Oh salah, kalau urutannya opini atau dugaan atau pertanyaan. Tergantung level kemampuan domain knowledge dari si analisnya. Oke, itu exploratory. Nah, contohnya seperti apa? Ya, mungkin kita bahas di hari Sabtu ya, nanti lebih detailnya. Intinya, kalau kita membahas tipe analisis, deskriptif itu fakta. Jadi, deskriptif ini tidak bisa dibantah. Jadi, Anda tidak bisa mendebat deskriptif analisis. Tapi kalau exploratory bisa didebat karena dia ada faktor subjektifnya. Bisa didebat. Oke, seperti itu. Inferensial itu kaitannya dengan penarikan kesimpulan statistik. Uji-uji seperti itu, ANOVA, MANOVA, dan sebagainya, pengujian hipotesis testing itu masuk inferensial. Prediktif, gampangnya prediktif itu ya gampangnya kalau kita bahasa sederhana adalah machine learning. Oke, nah kausal pertama, kausal itu tahapan yang salah satu tahapan tertinggi di dunia data analisis, di mana dia intinya kausal itu adalah inferensial
plus prediktif digabung jadi satu. Oke. Penjelasan seperti apa itu mungkin harusnya dibahas di kelas data science ya. Jadi kalau saya di kelas data science biasa membahas sampai ke causal analysis itu seperti apa. Karena ini adalah causal analysis itu biasa disebut sebagai gold standard di dunia data analysis. Jadi rekan-rekan yang mainannya jadi data scientist-nya di unicorn itu mereka menganalisisnya sampai ke level kausal. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang yang sederhana-sederhana paling cuma sampai eksploratory aja sudah kelihatan bagus ya. Biasanya seperti itu. Atau di Instagram. Nah, kalau mekanistik ini analisis yang mekanik ya, lebih ke arah sangat detail gitu mekanik, tapi tidak semua bidang membutuhkan ini, jadi jarang dibahas. Biasanya maksimal membahas causal analysis. Nah, sekarang kita kembali ke Orange. Orange bisa masuk yang mana dari tipe-tipe analisis di sini? Orange jelas bisa dia membahas deskriptif, jelas bisa. Exploratory bisa. Inferensial oke, bisa tapi terbatas. Prediktif bisa tapi terbatas. Kausal ya oke lah, bisa tapi terbatas juga. Kenapa saya bilang terbatas? Ya karena yang namanya Orange itu sebuah tools yang dia itu sebuah aplikasi, menjadi aplikasi yang sudah bundle gitu ya. Bundle. Jadi memang isinya itu terbatas. Kita mau mengolah inferensial yang mana itu juga terbatas. Prediktif ini kebanyakan sih prediktif tapi juga terbatas. Metodenya terbatas gitu ya. Kalau mau yang komplit ya silakan pakai yang full programming gitu ya, mau pakai Python atau R. Tapi Orange di sini dia sudah menyediakan beberapa metode-metode prediktif yang dia itu terkenal gitu ya. Terkenal dan banyak orang gunakan. Itu bisa dipakai. Tapi kalau mau lebih jauh ya pakai yang full programming gitu. Jadi memang masing-masing tools itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau sekedar pengen tahu pakai Orange ini bagus. Bagus. Pengen tahu kemudian mencicipi seperti apa sih prosesnya gitu pakai Orange. Tapi kalau beneran pengen terjun langsung ya mau tidak mau lebih baik menggunakan Python atau R. Kalau beneran terjun langsung ya, tapi kalau mau mencicip-cicip juga udah powerful sih Orange seperti itu. Oke, nah itu sedikit gambaran informasi terkait dengan kemampuan Orange dalam melakukan analisis seperti apa. Sekarang kita masuk saja ke Orange aplikasinya. Oke, saya buka Orange. Sebentar. Ini agak lemot ini. Sebentar. Kita buka Orange. Oh ya ini. Oke, ini tampilan awal dari yang namanya Orange. Sebenarnya ada tampilan awal kayak window apa namanya ya, yang awal itu, jendela awal itu ya kayak informasi umum itu, tapi saya skip ya. Kita masuk ke tampilan muka dari Orange. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini, pada intinya Orange ini dia terbagi ke dalam beberapa istilahnya section ya, beberapa section. Kalau nggak salah di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 section di Orange. Yang terbaru ya, ini versi berapa agak lupa, tapi ini yang terbaru gitu ya. Jadi dia ada 5 section. Section pertama itu terkait dengan data. Jadi di sini kalau tooltipnya di sini adalah widget for data manipulation. Jadi kalau di Orange itu masing-masing toolbox di sini, di dalam toolbox di sini itu namanya widget. Sama seperti widget di apa kita punya widget di mana sih? Di HP ya.
Seperti itu ya, model di HP, model seperti itu, widget itu ya. Nah, di sini ada kumpulan widget, section, terkait dengan data. Intinya terkait dengan data. Yang pertama terkait dengan data. Data itu bagaimana diambil dari mana, kemudian beberapa pre-processing terhadap data itu ada di sini. Nah, misalkan di sini data itu diambil dari mana, kita mau mengambil dari file, filenya itu nanti file tipenya yang macam-macam ya, pokoknya gimana caranya dia bisa dibuat dalam bentuk tabel. Jadi satu hal yang perlu rekan-rekan pahami di sini adalah orange, ini inputan datanya itu data terstruktur. Data terstruktur baru bisa masuk ke orange. Sama seperti kita yang lain, kita punya yang namanya Tableau, seperti itu kan datanya terstruktur semua. Data yang sudah bentuk tabel rapi, itu masuk ke orange. Tapi kalau masih berantakan, ya kita pakai yang fleksibel seperti Python atau R, seperti itu. Jadi anggapannya adalah datanya ini sudah rapi ya. Seperti itu. Kemudian kita punya di sini ada, kita bisa mengambil dari CSV, kita mengambil dari dataset di sini memang bawaan dari Orange, kemudian kita bisa langsung ngambil dari SQL tabel. Dan 4 ini kan sumber datanya itu dari sana. Oke, kita sambil langsung praktek aja. Kita akan coba, karena waktunya singkat, jadi kita akan coba ngambil dari dataset aja. Nah, konsep dari si Orange ini adalah konsepnya adalah namanya mereka mengistilahkan sebagai widget plus connection. Konsepnya dari si Orange itu seperti ini, widget dan connection. Jadi kita memiliki widgetnya kita taruh di sini, kita tarik ke sini. Oke. Nah, tinggal datasetnya apa sih yang ingin kita gunakan? Kalau kita hover di sini ya, mouse over di sini, ada tulisan dataset ini tidak membutuhkan input, jadi no input, dia tidak membutuhkan input, tapi dia outputnya itu adalah data. Dia memiliki output berupa data. Nah sekarang pertanyaan adalah dataset kita memilihnya gimana? Ya udah tinggal double klik aja. Nah nanti ada pilihan dataset yang memang terkoneksi dengan aplikasi Orange. Beberapa kalau apa namanya baru diinstal Orange-nya itu mungkin dia belum terdownload ya, jadi butuh mendownload. Kalau sudah terdownload nanti di bagian kirinya ada tanda buletan ini, dan kalau tandanya itu hijau berarti dia itu dataset yang aktif untuk widget tersebut. Jadi basisnya widget ya di sini ya. Jadi misalkan kita punya 2 dataset berbeda, kita bisa taruh 2 seperti ini. Misalkan yang atas kita pilih iris ini ya, yang bawah kita bisa menggunakan dataset yang lain, misalkan heart disease, misalkan kita double klik, dia hijau berarti dia aktif. Nah, maka yang atas ini adalah dataset iris, yang bawah heart disease. Jadi seperti ini mengambil widget dari toolbox-nya. Oke, nah sekarang saya contohkan sebuah step yang mungkin sederhana. Kita ambil contoh misalkan yang ini aja, yang simpel aja. Mana tadi? Nah, ini data info. Widget data info ini kita tinggal bisa taruh di sini ya. Tinggal di drag aja di sini. Ini saya clear dulu. Nah, kita punya data info. Ketika rekan-rekan menggunakan sebuah widget, perhatikan input dan output-nya. Data info di sini dilihat inputnya itu dia data, outputnya tidak ada. Oke, inputnya data. Sekarang kita mainan connection di sini. Ada widget, ada connection ya. Kita sudah punya widget, sekarang kita mainan connectionnya. Kita hubungkan antara satu widget dengan yang lain. Caranya gimana? Ya kita lihat output dan input dari masing-masing widget. Widget di sini, dataset itu outputnya data,
data info, inputnya data, kan cocok ini. Output dari dataset itu menjadi input dari data info, karena sama. Nah, kalau sama kita bisa memberikan penghubung ini ya, karena sudah cocok maka kita hubungkan. Nah, sudah. Berarti komunikasi di antara keduanya ada tulisannya di sini adalah data.